Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di salah satu daerah di Provinsi Jambi. Namun, berbeda dari beberapa kisah yang saya bawakan dari Jambi. Kisah yang akan saya ceritakan kepada sahabat-sahabat kali ini, saya katakan berbeda kenapa? Karena kisah ini berlatar waktu di tahun 1985, tapi di hari ini, tepatnya di jam 1:30 dini hari, saya membawakan kisah ini. Aura atau kejadian yang terjadi di tahun 1985 dapat saya rasakan di studio sebuah kisah misteri. Ini bukan gimmick. Saya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kisah nyata yang sangat mengerikan. Menceritakan seorang petani yang tidak ikhlas mati. 3 hari setelah dimakamkan, jenazahnya benar-benar pulang ke rumah untuk menghantui warga setempat. Namun, sebelum saya menceritakan kisah ini, saya, Rio Wijaya beserta tim sebuah kisah misteri ingin mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Berkurbanlah. Sebesar apapun kita berkurban, bukan Anda, mereka, atau orang lain yang menilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi pahala. Selamat merayakan Hari Raya Kurban. Mudah-mudahan keluarga kita yang tengah menjalankan ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya robbal alamin. Malam ini atau dini hari ya sekarang, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 1:30 sekarang. Kalau jam ini jangan dilihatin karena jam waker ini sudah mati ya, cuman untuk sekedar properti. Kemarin ada sahabat yang nanya, "Bang, kok jarum jamnya nggak gerak?" Ya memang udah mati. Ini jam waker udah lama sekali, yaitu cuman untuk sekedar properti. Nah sekarang hari Sabtu sudah masuk di jam 1:30 dini hari. Saya tertantang untuk membawakan sebuah kisah misteri yang memang cukup mencekam. Kisah ini dibagikan langsung oleh salah seorang sahabat sebuah kisah misteri yang berasal dari Jambi, menceritakan teror arwah seorang petani yang tidak ikhlas mati. Kematian dari almarhum juga agak sedikit aneh ya, kejadian alam. Ketika beliau sedang bekerja di sawahnya, atau kami di Jambi bilang umo ya, persawahan itu adalah umo, beliau ini meninggal tersambar petir. Nah, kisah ini berlatar waktu di tahun 1985, menceritakan seorang petani yang bernama Wak Pudin. Wak Pudin dikenal warga setempat merupakan seorang petani yang sangat gigih sekali. Selain Wak Pudin ini dikenal seorang petani yang sangat gigih, sebagian warga juga menganggap Wak Pudin ini terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Sampai-sampai Wak Pudin ini lalai untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Beliau bekerja, berangkat dari rumahnya pagi-pagi sekali.
di jam 6 pagi. Wak Pudin ini sudah berjalan keluar dari rumahnya untuk menuju lokasi persawahan. Jadi kalau untuk sawah ya, untuk bidang sawah lah, kalau kami di Jambi itu menyebutnya sebagai umo. Nah, pagi-pagi Wak Pudin ini sudah sampai di umonyo. Nah, ketika Wak Pudin ini bekerja di sana, dia ini selalu overtime. Yang biasanya warga desa atau warga kampung, ya mereka itu datang pagi jam 4 sore mereka sudah pulang. Namun Wak Pudin tidak. Dia bekerja selalu overtime. Saat azan maghrib berkumandang, Wak Pudin ini masih di sawah, masih di umo untuk mengerjakan pekerjaannya. Beberapa warga di sini mengatakan, Wak Pudin ini nggak takut mati apa? Ya, duit aja yang dicari. Masa iya, azan maghrib berkumandang, langit sudah gelap, dia masih saja menggarap sawahnya. Nah, dengan karakter si Wak Pudin yang cukup berbeda dari warga-warga yang lain, ya, warga setempat, tetangga-tetangga dari Wak Pudin ini enggan sekali untuk memperingati Wak Pudin. Percuma juga kalau Wak Pudin ini diingatkan, pasti Wak Pudin akan marah. Karena apa? Selain Wak Pudin ini memiliki kekesalan atau memiliki unek-unek di dalam hatinya, beliau ini memiliki 4 orang anak. Empat-empatnya anak Wak Pudin, tidak ada satupun yang membantu pekerjaan Wak Pudin di sawah. Itulah yang membuat Wak Pudin ini overtime bekerja, ya, untuk istilahnya membuktikanlah kepada anak-anaknya, nih, kalian dibesarkan di sawah ini dari kecil. Aku ngasih makan kalian dari hasil bekerja di sawah. Wak Pudin itu ingin membuktikan kalau bekerja sebagai petani itu bukan pekerjaan yang remeh, bisa menghidupi keluarga. Karena apa? Anak-anak Wak Pudin ini berpikir, Pak, kami itu tidak mau kayak Bapak. Kalau kami ngikut kayak Bapak, ya sampai kapan? Keluarga kita ini masih dalam lingkaran petani. Anak-anak dari Wak Pudin ini berpikir sudah jauh keluar. Beliau ingin bekerja di luar, ingin bekerja di perusahaan, karena anak-anak Wak Pudin ini walaupun bapaknya seorang petani, anak-anaknya ini di tahun 1985, pendidikan anak-anak dari Wak Pudin ini digolongkan tinggi lah. Anaknya disekolahkan sampai lulus SMA, yang mana di tahun 85 di Jambi, untuk sampai ke jenjang pendidikan SMP. Ya itu udah baik lah, tapi anak-anak dari Wak Pudin ini bisa mencapai ke tingkat SMA, bahkan lulus SMA. Nah, jadi dengan aktivitas yang sangat luar biasa sekali yang dilakukan sama si Wak Pudin ini, beberapa warga yang iba dengan kehidupan Wak Pudin, kasihan lah ngelihat Wak Pudin walaupun orangnya menjengkelkan. Kenapa dibilang menjengkelkan? Karena dari beberapa karakter atau sifat Wak Pudin ini tidak disenangi oleh warga. Pertama, Wak Pudin ini kikir sekali, pelit, medit. Warga mengatakan, yang namanya kalau kita memiliki sawah atau umo atau lahan pertanian lah yang tetanggaan dengan warga lain, otomatis kita saling menjaga, saling membantu lah. Namun di sini Wak Pudin sangat acuh sekali dengan orang-orang yang ada di sekitaran sawahnya. Jangankan meminta bantuan yang berat, cuman sekedar meminjam cangkul, Wak Pudin di sini nggak ngasih. Malah beliau di sini mengatakan, "Hei, kalau kalian mau pergi berperang, siapin dulu lah alat perangnya. Kalau kalian pengen pergi ke sawah, bawa alat-alat dari rumah." Saking kan kikirnya Wak Pudin ini, untuk meminjam cangkul saja susah. Tapi walaupun karakter Wak Pudin seperti itu, warga-warga yang bertani di sekitaran lahan pertanian Wak Pudin, bercocok tanam di sekitaran umo si Wak Pudin ini, mereka menganggap itu sudah karakter lah dari Wak Pudin. Biarinlah orang-orang di sana mencobalah. Kalau ketika siang hari mereka tengah istirahat makan siang, beberapa warga masih mencoba untuk mendekatkan diri sama Wak Pudin. Datanglah mereka membawa rantang, istilahnya nganterin makanan untuk Wak Pudin. "Nih Wak, tadi kami di rumah masak lebih, nih cicipin masakan kami." Di sini Wak Pudin menanggapi apa yang diberikan orang, apa kebaikan yang diberikan oleh orang itu dengan sisi negatif. Wak Pudin menerima rantang dari orang yang mengantarkan makanan, tapi bukan balasan yang baik diberikan oleh Wak Pudin, melainkan
omongan yang tidak sedap yang didapat oleh orang yang memberikan kebaikan ini. Wak Pudin mengatakan, jangan harap kalau rantang kalian akan saya ganti dengan hasil tani yang sudah saya tanam. Capek, panas, haus, ngegarap lahan pertanian ini sendirian. Kalian enak, anak-anak kalian ngebantuin kalian, aku ndak. Anak-anakku sama sekali tidak peduli dengan apa yang aku lakukan. Kalau kalian beri, aku terima. Tapi jangan harap aku akan memberi kembali. Nah, itu beberapa karakter yang sudah diketahui atau sudah dipahami lah sama warga setempat. Dan ada satu lagi, karakter atau watak dari si Wak Pudin ini yang membuat warga ini semakin tidak nyaman lah. Bercocok tanam di sekitaran sawah si Wak Pudin ini. Jadi, pada suatu ketika, Wak Pudin ini membesarkan salur irigasi dari persawahannya. Jadi, yang standarnya ya, saluran irigasi itu atau saluran air untuk pengairan sawah itu palingan lebarnya nggak sampai setengah meter. Itu rata-rata di setiap sawah dimanapun lah, ya standarnya seperti itu. Tapi Wak Pudin ini enggak. Karena lahan pertanian dari Wak Pudin ini cukup luas dari warga-warga yang lain, Wak Pudin ini melebarkan paritnya. Saluran irigasi dari sawahnya Wak Pudin itu hampir sama besar dengan anak sungai. Nah, warga yang ada di sekitar di sini mencoba untuk protes sama Wak Pudin. Wak, itu saluran irigasinya si Wak kelebaran, Wak. Kalau saluran irigasi sawah Wak lebarnya kayak anak sungai seperti itu, otomatis air yang masuk ke lahan pertanian si Wak ini jauh lebih banyak dan sawah kami di sini bakal terancam kering. Nah, di sini Wak Pudin menjawab dengan santai, "Yo terserah aku lah. Kalau aku lebarin saluran irigasinya, yang aku makan kan lahan pertanianku sendiri. Aku nggak ngelebar ke sebelah kanan. Kenapa kalian yang repot? Yo kalau sawah kalian kering, kalau kalian mau air yang banyak, silahkan. Kalian buat seperti apa yang aku buat." Yo, warga yang ada di sana nggak mungkin lah melakukan hal bodoh yang sama dilakukan sama Wak Pudin. Di sini menggambarkan kalau Wak Pudin ini selain dia kikir, selain dia pelit, Wak Pudin ini juga serakah. Dengan apa yang telah banyak dilakukan Wak Pudin, ulah-ulah atau karakter-karakter yang ditunjukkan sama Wak Pudin, ya sampai-sampai warga ini udah serahlah. Wak Pudin mau buat apa yang mau dia lakuin, ya terserahlah. Kami udah nggak peduli lagi. Nah, itu tadi menggambarkan kehidupan atau keseharian dari si Wak Pudin ini ketika dia sedang bekerja di Umonya, bersosialisasi dengan petani-petani yang ada di sana. Namun ketika Wak Pudin ini kembali ke desa, kembali ke kehidupan di masyarakat desa, karakter atau watak Wak Pudin ini sama sekali tidak berubah. Wak Pudin ini sangat acuh sekali dengan keadaan desa, sangat acuh sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Apalagi menyebutkan kegiatan sosial. Wak Pudin ini paling anti untuk ikut kerjasama dengan menggalang dana atau istilahnya gotong royong lah. Wak Pudin ini paling anti. Dia mengatakan, daripada aku ramai-ramai kumpul-kumpul dengan warga desa, lebih baik aku menghabiskan waktu di sawah. Jelas, duit yang aku tunggu. Daripada aku menghabiskan duit, lebih baik aku nyari duit. Nah, jadi di satu desa itu ya, itu kan setiap 1 bulan sekali, itu ada acara pekan. Acara pekan itu diadakan gantian ya, misalnya di pangkal desa, kalau kami Jambi itu bilang tuh di daerah Ulu. Ya, di pangkal desa itu diadakan acara pekan. Jadi seluruh warga kampung itu biasanya menyumbang hasil tani, kalau ndak menyumbang hewan ternak yang patut lah. Misalnya kalau di rumahnya itu banyak entok, banyak ayam, sumbanglah bangsa-bangsa 2 atau 1 ekor, nanti dikumpulin. Nah, dari kumpulan hewan ternak, dari kumpulan sayur-sayuran itu dimasak, warga ini berkumpul sama-sama. Kegiatan itu muter kayak arisan lah kalau dibilang sekarang. Nah, ketika Wak Pudin ini mendapat giliran, ditanyalah sama panitia, Wak kan sudah panen. Selain Wak Pudin ini menanam padi di sawahnya, Wak Pudin ini juga bercocok tanam, seperti buah-buahan jeruk ditanam sama si Wak Pudin, buah semangka ditanam, terus cabai. Namun di sini ketika ditanya sama ketua panitia pekan, Wak,
minggu depan ini ada pekan nih di kampung kita. Nah, Wak Pudin mau nyumbang apa? Kan Wak Pudin kan sudah panen. Wak Pudin di sini mengatakan, apa yang mau aku sumbang? Aku aja nggak pernah makan apa yang ada di acara pekan. Aku nggak pernah datang ke acara pekan. Aku nggak bakal nyumbang apa-apa. Daripada aku sumbang, lebih baik aku jual. Aku dapat duit. Nggak pantas sebenarnya Wak Pudin mengatakan hal seperti itu. Karena kegiatan pekan ini, ya, itu berguna untuk mengeratkan solidaritas setiap warga yang ada di sana. Karena kehidupan yang ada di Jambi ini, masyarakat yang ada di Jambi ini, mereka selain hidup dengan adat, mereka hidup dengan adab. Adat dan adab di Jambi ini berkaitan keras sekali. Istilahnya di Jambi, kalau kami di Jambi itu bilang ada pepeto atau pantun mengatakan adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Nah, jadi dengan pepatah seperti itu, kehidupan yang ada di Jambi ini memang masyarakat yang erat, bergontong royong tanpa meninggalkan adat istiadat dan ajaran dari agama Islam, ajaran dari Al-Quran. Nah, tapi Wak Pudin ini sama sekali istilahnya sangat mengabaikan adat-adat yang ada di desa, tata kerama, adab yang ada di desa, sehingga warga menganggap Wak Pudin ini yaudahlah, kita anggaplah Wak Pudin ini orang yang kurang akal. Nah, itulah sedikit gambaran atau cerita kehidupan dari si Wak Pudin. Mungkin dari sini sahabat-sahabat bisa menggambarkan bagaimana karakter dari si Wak Pudin. Karena di cerita ini saya memang sengaja mengajak sahabat-sahabat untuk berimajinasi, bukan berhalusinasi, menggambarkan apa yang terucap dari lisan saya. Mari sama-sama kita gambarkan, kita pikirkan kejadian yang terjadi. Kita akan masuk ke bagian-bagian yang menyeramkan. Kurang lebih jam setengah 3 sore, Wak Pudin yang seperti biasa bekerja di umonya tanpa henti bagaikan seorang robot. Cuaca memang pada sore hari itu sangat tidak mendukung sekali. Angin bertiup kencang, rintik hujan mulai turun dan petir pun sesekali menyambar dengan suara yang cukup menakutkan. Wak Pudin yang sedang menyangkul di tengah-tengah sawah sudah diperingatkan oleh tetangga-tetangga yang ada di sana. Wak! Wak! Hari petir, Wak. Nggak baik Wak megang cangkul. Masuk ke pondok, Wak, daripada nanti Wak sambar petir. Wak Pudin di sini seolah-olah tidak mendengar apa yang diucapkan oleh warga yang peduli dengan keselamatan Wak Pudin. Belum lagi kering bibir dari orang yang mengingatkan Wak Pudin, hati-hati Wak. Suara petir besar pun menyambar. Terlihat Wak Pudin yang tadinya tengah menyangkul sekarang sudah tergeletak di tanah dengan menggelepar. Warga yang melihat kejadian itu, yang menjadi saksi mata dari kematian Wak Pudin pun langsung berlari. Berlari nyamperin Wak Pudin. Ketika sudah sampai ke dekat Wak Pudin, tubuh dari Wak Pudin sudah gosong semua. Positif di sini, Wak Pudin tersambar petir yang barusan menyambar. Ketika warga mendekati Wak Pudin, beliau sudah tidak bernyawa lagi. Seketika, Wak Pudin ini meninggal dunia dengan sekali hantaman dari petir. Nah, warga yang iba dengan jenazah dari si Wak Pudin, tubuhnya itu mengeluarkan asap. Seolah-olah tubuhnya itu gosong. Dari mulai bagian wajah, bagian leher, sampai ke ujung kaki, itu semuanya gosong. Jadi, jenazah pun digotong lah. Digotong, dibawa kembali ke rumah. Sesampainya di kampung, sesampainya di rumah almarhum Wak Pudin, otomatis di sini keluarga dari Wak Pudin pun histeris menangis. Mereka semuanya tidak, istilahnya nggak percayalah kejadian ini akan menimpa Wak Pudin. 4 orang anak Wak Pudin semuanya memeluk jenazah ayahnya yang gosong, menangis, meratapi kematian dari sang ayah. Nah, jadi pada sore hari itu juga, setelah jenazah ini dimandikan, setelah jenazah ini dikafanin, pada sore hari itu juga jenazah dari almarhum Wak Pudin pun dikebumikan. Memang setelah Wak Pudin ini dimakamkan, pada malam harinya
pihak keluarga dan tetangga-tetangga dekat dari almarhum Wak Pudin, mereka langsung mengalami gangguan-gangguan yang sangat mengerikan sekali di malam pertama ketika Wak Pudin dikebumikan. Pihak keluarga dari Wak Pudin melihat kalau ada sosok pocong yang masuk dari arah rumah, masuk dari arah depan rumah, masuk ke dalam kamar almarhum. Tapi mereka ini belum dapat melihat wajah jelas dari penampakan pocong tersebut. Dan beberapa tetangga dekat dari rumah Wak Pudin melihat rumah Wak Pudin yang rumah panggung, ya, rumah panggung, di depan rumah panggung itu ada anak tangga. Untuk naik ke rumah panggung mereka harus melewati anak tangga. Sesampainya di ujung anak tangga itu ada teras. Nah, di depan teras itu ada pintu masuk. Warga melihat di tiang dekat anak tangga itu berdiri sesosok pocong. Namun wajah pocong itu tidak terlihat. Walaupun wajah pocong itu tidak terlihat, warga dan keluarga di sini sudah dapat memastikan itu adalah arwah atau pocong dari Wak Pudin. Di malam pertama, penampakan itu sudah terlihat. Dan selanjutnya, di malam kedua, teror dari arwah Wak Pudin ini semakin menjadi-jadi. Di bagian dapur rumah Wak Pudin, ya, rumah itu kan rumah panggung. Dapurnya pun terbuat dari papan, lantainya terbuat dari papan. Kalau di Jambi, khususnya ya, di daerah-daerah tertentu lah, ya, nama daerahnya tidak saya sebutkan. Biasanya, dapur itu bagian atapnya itu setengah terbuka. Jadi, papan untuk lantai itu digunakan papan yang sangat kuat sekali. Biasanya itu kalau nggak kayu meranti, itu kayu bulian. Nah, dengan papan yang kuat, itu kalau untuk 10 orang yang bertubuh tambun, ya, kalau berdiri atau melakukan aktivitas di bagian dapur, itu yo, papan untuk lantainya itu sama sekali tidak akan bergerak lah, sakingan kokohnya. Tapi di malam kedua, dari teror arwah si Wak Pudin, pihak keluarga di sini mengatakan, di malam kedua, bagian dapur dari Wak Pudin, papannya itu seperti ada yang menggelegar. Seolah-olah bagian dapur itu yo kayak gempa bumi, tapi cuman di bagian dapur saja. Seluruh perabotan-perabotan yang ada di dapur itu bergetar, mulai dari gelas, mulai dari piring, bahkan di sini panci, wajan yang tergantung itu semua terjatuh. Saking kerasnya getaran yang ada di bagian dapur. Nah, di bagian dapur ini itu terdapat sebuah kayak tempat tidur ya, tempat tidur yang ukuran kecil, tapi itu kasurnya nggak dipakai. Cuman susunan papan, terus susunan papan itu ditutup sama tikar, dan di tempat itulah Wak Pudin ini sering menghabiskan waktu untuk beristirahat. Ketika salah satu anak dari Wak Pudin ngecek ke belakang, ini ada apa nih? Kok bagian dapur ini bergetar sangat kuat sekali? Ketika dia ngecek ke belakang, dia melihat bagian rak piring itu bergetar sangat kuat sekali. Dia melihat panci-panci yang digantungkan di dinding itu sudah jatuh ke bawah, dan dia melihat di bagian sebelah kanan di dekat pintu belakang dapur, dia melihat, astagfirullahaladzim, itu bapak. Nggak mungkin itu bapak. Dengan ketakutan, anak dari si Wak Pudin ini langsung masuk ke kamar, menceritakan kepada ibunya, Mak, bangun. Mau lihat bapak nggak? Bapak pulang, Mak. Kamu ngada-ngada saja. Yuk, kalau Mak nggak percaya, kita ke belakang, kita lihat bapak. Nah, istri dari Wak Pudin ini nggak mungkin lah. Suamiku sudah meninggal. Nggak ada hukumnya orang yang sudah meninggal bisa pulang ke rumah. Tapi di malam kedua, satu keluarga itu melihat kalau Wak Pudin sedang duduk di tempat beliau biasa beristirahat. Tapi yang mereka lihat ini masih bayangan, belum berwujud pocong. Jadi terlihat kalau bagian dari pocong itu di bagian bawahnya itu hilang. Ya, jadi yang terlihat itu cuman bagian setengah, ibaratnya dari bagian dengkul sampai ke atas itu wujudnya sudah sempurna, tapi bagian bawahnya itu seolah-olah menghilang. Nah,
Mereka sama-sama melihat kejadian itu memang benar-benar nyata setelah istri dari Wak Pudin ya membacakan ayat Kursi. Sosok yang dilihat itu tiba-tiba menghilang dan getaran yang ada di dapur itu tiba-tiba berhenti. Dan teror di malam ketiga pun terjadi. Nih, teror yang di malam ketiga ini, ketika saya mendapatkan kisah ini, saya bertanya-tanya di dalam hati. Apakah ini memang mungkin terjadi atau memang bisa terjadi? Karena kejadian di malam ketiga ini adalah sebuah misteri yang terjadi di luar nalar. Di malam ketiga seperti biasa. Di malam ketiga itu wajib ya. Di bagian daerah-daerah tertentu yang ada di Jambi itu sudah menjadi adat tradisi. Di malam ketiga kalau kami orang Jambi itu malam nigo. Malam nigo itu pihak dari yang berduka atau yang kematian itu mengundang seluruh warga untuk membacakan surat Yasin, untuk mendoakan almarhum. Dan di rumah Wak Pudin pada saat itu ya diadakanlah acara nigo. Dan di malam nigo di rumah Wak Pudin seluruh keluarga berkumpul, tetangga-tetangga dekat pada kumpul di rumah. Setelah acara Yasinan selesai, mereka pun ya pulanglah ke rumah masing-masing dan tinggallah keluarga dari almarhum Wak Pudin. Diceritakan kejadian ini terjadi belum jam 12 malam, ya, belum masuk di tengah malam. 4 orang anak Wak Pudin ada di rumah, istri dari almarhum Wak Pudin ada di rumah. Jadi totalnya mereka yang ada di rumah itu ada 5 orang. Nah, sebelum jam 12 malam, salah satu anak Wak Pudin yang paling bungsu, yang bernama Rizal atau yang sering dipanggil Ijal ya di kampung itu, si Ijal ini mendengar suara ketukan yang sangat keras sekali. Suara ketukan itu semakin lama semakin terdengar kencang, seolah-olah orang atau sosok yang di belakang pintu ini mengetuk pintu dengan emosi. Ya, semakin lama terdengar kencang. Ya, orang-orang yang ada di dalam rumah, mereka di sini berdetak hatinya dan memiliki firasat nggak enak. Mereka berkumpul di sebuah kamar, tepatnya di kamar almarhum Wak Pudin. Kumpul lah mereka bersama ibunya. Tapi si Ijal ini, ya karena dia anak bungsu, disuruhlah sama kakak-kakaknya. Jal, lihat Jal ke depan. Siapa Jal? Enggak aku takut. Nanti kayak malam kemarin lagi. Ada pocong bapak. Kata maknya. Nggak mungkin, kemarin tuh kita salah lihat. Kamu tengok sana. Jadi si Ijal ini, ya mau nggak mau lah dia memberanikan diri. Keluarlah dia dari kamar, melewati ruang tengah, mengintip dari kaca samping. Jadi teras rumah dari Wak Pudin ini layaknya seperti rumah panggung pada umumnya ya. Lebar ke depan seperti ini, di bagian samping itu ada kaca. Dari kaca itulah si Rizal ini mengintip keluar dengan kepala. Ketika Rizal mengeluarkan kepalanya untuk melihat siapa yang ada di balik pintu, alangkah terkejutnya si Ijal. Yang ada di balik pintu adalah sesosok pocong yang tengah terbaring di depan pintu. Rizal dengan keras menutup jendela. Dia pun berlari masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, Rizal dengan wajah yang pucat, terbata-bata mengatakan kepada ibu dan kakak-kakaknya, pocong bapak pulang. Nah, ibunya si Rizal ini nepuk lah bagian pundak anaknya. Istighfar. Apa yang kamu lihat? Mak mau lihat nggak? Pakai bahasa Jambi ya. Kalau orang Jambi itu ngomongnya itu pakai logat yang khas. Saya coba untuk memperagakannya. Mak nak nengok dah. Bapak balik, mak. Bapak di depan pintu. Apa yang kau kata nih? Pocong bapak, mak. Pocong bapak balik ke rumah. Nah, mereka yang mendengar pocong bapak balik ke rumah, otomatis mereka di sini tidak ada yang percaya. Keluarlah ibu dengan 4 orang anaknya ini ingin memastikan kebenaran apa yang dilihat oleh si Ijal. Mereka di sini pelan-pelan jalan di tengah rumah dan si ibu pun membuka pintu. Ketika pintu dibuka, apa yang dikatakan si Ijal memang benar-benar terjadi.
jenazah dari Wak Pudin sudah terbaring di depan pintu setelah beliau dimakamkan selama 3 hari. Ketika jenazah itu sudah dilihat bahwa itu memang benar-benar jenazah, itu memang benar-benar pocong dari Wak Pudin, bukan bayangan. Jenazah atau pocong dari Wak Pudin ini pun digotonglah oleh 4 orang anaknya, dimasukkanlah ke dalam kamar almarhum. Nah, setelah pocong itu dimasukkan ke dalam kamar almarhum, si ibu ini mengatakan kepada si Ijal, "Jal, kamu tolong ke rumah Wak Leman. Kamu panggil Wak Leman. Tapi ketika kamu menyampaikan apa yang terjadi di rumah kita ini, kamu bisik-bisik sama Wak Leman, takutnya anak istri dari Wak Leman tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nah, Wak Leman yang dikatakan di cerita ini merupakan seorang ustadz. Selain beliau seorang ustadz, Wak Leman ini juga mengerti tentang hal-hal gaib, apalagi tentang teror hantu. Setiap ada kejadian aneh, orang yang mati jadi hantu di kampung, ini pastilah Wak Leman yang dipanggil, dan alhamdulillah Wak Leman dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kampung itu. Nah, si Ijal pun pergilah keluar dari pintu belakang pelan-pelan biar warga di sekitar ini nggak ada yang tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Si Rijal lewat pintu belakang, berjalan pelan-pelan, akhirnya beliau pun sampai ke rumah Wak Leman. Bertemulah si Ijal ini dengan Wak Leman sesuai dengan pesan dari sang ibu. Si Ijal ini membisikkan kepada Wak Leman, "Wak, ibu nyuruh Wak datang ke rumah." "Memang kenapa, Jal?" "Kamu kok kenapa? Ngomong kok bisik-bisik." "Bapak, Wak. Bapak pulang ke rumah." Astagfirullahaladzim. "Ya kalau kamu ngomong hati-hati. Gak baik, Jal. Bapak kamu tuh sudah meninggal. Gak baik ngomong kayak gitu. Sumpah, Wak. Jenazah bapak yang pulang ke rumah. Kalau kemarin-kemarin kami cerita, itu cuma penampakan pocongnya. Tapi malam ini memang benar-benar, Wak. Jenazahnya tergeletak di depan pintu." Nah, Wak Leman yang bingung ya dengan penjelasan dari si Ijal. "Ayolah, yuk kita ke rumah kamu. Wak penasaran. Masa iya ini bisa terjadi?" Jadi berjalanlah Wak Leman ini bersama si Ijal. Mereka pun masuk dari pintu belakang. Ya, nggak mau lewat dari pintu depan, karena kalau lewat dari pintu depan takutnya ada warga yang melihat, dan warga ini curiga ngapain si Wak Leman di tengah malam datang ke rumah almarhum Wak Pudin. Sesampainya mereka ke dalam rumah, jadi di dalam rumah jenazah itu tadi kan disimpan di dalam kamar. Nah, ibu dan ketiga orang anak dari almarhum Wak Pudin ini berada di ruang tengah sambil membacakan Yasin. Mereka pun baca Yasin pelan-pelan. Jadi biar tetangga kiri kanan itu nggak dengar, di sini Wak Leman langsunglah duduk di tengah-tengah mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ibunya si Ijal nggak langsung ngomong ya apa yang terjadi. Wak Leman pun masuklah ke tengah rumah dan duduk di tengah-tengah mereka. Nah, Wak Leman bertanya kepada ibu dari si Ijal, "Bu, memang apa yang sebenarnya terjadi?" Tanpa basa-basi lagi, ibunya si Ijal ini mengajak si Wak Leman untuk masuk ke dalam kamar untuk melihat jenazah almarhum suaminya yang kembali bangkit dari kubur. Ketika Wak Leman ini masuk ke dalam kamar, melihat jenazah itu sudah terbaring di atas tempat tidur, Wak Leman ini sempat keluar, kaget dia masuk, astagfirullahaladzim, dia mundur lagi keluar. Sampainya di luar, ibunya si Ijal ini nyusul lah keluar. "Wak, kenapa? Wak takut?" "Aku bukan takut. Aku bingung. Masa iya ini bisa terjadi? Selama aku hidup, aku belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Melihat jenazah bangkit dari kubur, jenazahnya pulang ke rumah. Kalau pocongnya yang gentayangan sering aku temui. Tapi kalau jenazahnya yang pulang ke rumah, baru ini aku temui." Wak Leman yang notabene orang yang mengerti tentang hal-hal gaib takut dengan apa yang terjadi di rumahnya si Ijal. Tapi di sini ya setelah beberapa saat si Wak Leman ini menenangkan diri dan mengatakan kepada anak-anak almarhum dari si Wak Pudin dan kepada istrinya, "Ya sudah ya, kalian di sini saja, jangan ada yang keluar rumah. Ingat, jangan ada yang keluar rumah.
Apa yang bisa kalian baca, kalian baca. Yo, baca surat Yasin, baca Al-Quran, kalian baca. Jangan sampai kalian berhenti membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan nanti, ketika aku panggil kalian, suruh masuk ke dalam kamar, kalian cepat masuk. Nah, jadi Wak Leman pun di sini masuklah. Yo, dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, beliau pun membuka pintu. Tek. Sesampainya di dalam, entah apalah yang dilakukan sama Wak Leman, kurang lebih sekitar setengah jam. Yo, Wak Leman ini memanggil, yuk, memanggil istri dari almarhum Wak Pudin. Masuklah istri dari Wak Pudin dan keempat orang anaknya. Jadi posisinya ya, jenazah yang bangkit dari kubur itu di atas tempat tidur. Wak Leman duduk pas berhadapan dengan si jenazah di bagian depan. 4 orang atau 5 orang ya, keluarga dari almarhum Wak Pudin itu di belakang Wak Leman. Nah, Wak Leman membalikkan badannya, berhadapanlah dengan ahli waris atau keluarga dari almarhum Wak Pudin. Wak Leman di sini mengatakan, memang apa yang terjadi dengan keluarga kalian ini aneh sekali. Ini tidak pernah terjadi di kampung kita, bahkan di kampung-kampung lain. Aku nggak pernah dengar kejadian terjadi seperti ini. Nah, sekarang Wak nak nanyo dengan Ayu, nanyo dengan adik-adik sekalian. Mungkin kalian tahu, semasa hidup bapak kalian tahu nggak? Bapak kalian ini pernah nuntut ilmu apa? Ada nggak amalan yang diamalkan sama bapak kalian? Tapi di sini, istri dari almarhum Wak Pudin mengatakan, setahu saya, belasan tahun, puluhan tahun saya sudah mendampingi almarhum. Saya nggak pernah lah tahu kalau almarhum ini mengamalkan ilmu-ilmu seperti yang Wak tanyakan. Dan anak-anak dari almarhum Wak Pudin juga mengatakan, setahu kami tidak ada, Wak. Bapak nggak pernah lah mengamalkan hal-hal seperti itu. Tapi memang Bapak ini untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu itu boleh dikatakan pahit, Wak. Beliau lebih mementingkan sawahnya daripada untuk sholat. Itulah yang dikatakan oleh anak-anak dari almarhum Wak Pudin. Nah, jadi Wak Pudin di sini bingung ya, apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kalau bapak kalian ada mengamalkan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu yang nyalah lah, mungkin bisa terjadi. Jenazahnya tidak diterima bumi, jenazahnya kembali keluar, itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kalian mengatakan bapak kalian ini tidak pernah mengamalkan ilmu hitam, aku bingung. Bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dan Wak Leman di sini meminta izin kepada keluarga almarhum Wak Pudin untuk melakukan mediumisasi. Arwah dari Wak Pudin ya, itu mau dipanggil, mau dimasukkan kembali kepada jasad Wak Pudin yang sudah jelas meninggal dunia. Dan di malam itu dilakukan mediumisasi. Wak Leman dengan kemampuan kebatinan yang beliau miliki atas seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari sebuah kebenaran, beliau pun melakukan mediumisasi. Jenazah yang ada di depan hadapannya, jenazah yang sudah 3 hari meninggal dunia dengan kondisi yang sudah mulai membengkak dan mengeluarkan aroma yang busuk sekali. Wak Leman mencoba melakukan mediumisasi. Arwah atau ruh dari Wak Pudin dipanggil untuk kembali masuk ke dalam jenazah. Ketika si Wak Leman ini melakukan mediumisasi, jenazah itu tiba-tiba bangkit. Dengan tangan yang masih terikat tali pocong, dengan mata yang melotot, jenazah itu mulai bergerak, menggeliat seolah-olah ingin melepaskan ikatan tangannya. Di sini Wak Leman langsung bertanya, siapa yang masuk ke dalam kau? Tanpa ada jawaban. Pocong atau jenazah dari Wak Pudin cuman menggerak dengan mata yang terus melihat ke atas. Lagi-lagi di sini Wak Leman bertanya, aku nak nanyo, siapa yang ada di dalam? Barulah
sosok yang ada di dalam jenazah dari si Wak Pudin mengeluarkan sepatah dua patah kalimat dengan tergagap atau dengan terpatah-patah. Siapa kau? Kau siapa? Jadi dengan menggunakan bahasa Jambi, sosok yang masuk ke dalam jenazah Wak Pudin ini bertanya, kau siapa? Siapa? Kau siapa manggil aku? Wak Leman di sini menjawab, kau siapa? Ketika sosok yang ada di hadapan si Wak Leman ini sudah mulai berinteraksi lah, sudah kelihatan lah sudah kerasa bahwa ruh yang dipanggil sudah masuk ke dalam wadahnya. Di sini Wak Leman langsung mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan, karena beliau ini tahu yang masuk ke jasad dari Wak Pudin ini adalah ruh dari Wak Pudin yang sudah terlepas dari jasadnya 3 hari yang lalu. Wak Leman di sini langsung mengatakan, Din, ngapo Din? Ngapo kau macam ni Din? Kasihan anak bini kau, malu Din. Kalau orang-orang tahu kau mati macam ini, kasihan anak bini kau. Baliklah lagi Din. Di sini bukan tempat kau. Tempat kau tuh bukan di sini. Balik yo. Balik Din. Sosok itu pun menjawab perkataan dari Wak Leman. Sakit. Aku udah mau balik. Di sana sakit. Jenazah yang sudah 3 hari meninggal mengucapkan kalimat yang sangat perih sekali, menggambarkan keadaan ketika dia sudah di dalam kubur. Nah, di sini Wak Leman kembali menyeraya atau kembali merayu sosok yang ada di dalam jasad atau di dalam jenazah si almarhum Wak Pudin ini dengan mengatakan, "Sudahlah Din, kembalilah lagi. Di sini bukan tempatmu." Sosok dari almarhum Wak Pudin ini dengan suara yang agak sedikit parau dengan kalimat terpatah-patah bertanya kepada Wak Leman, "Kau siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini?" Wak Leman pun menjawab, "Aku Leman." Lalu almarhum dari Wak Pudin menjawab, Kau Man? Kau Man? Kenapa kau di sini Man? Kenapa kau di sini? Tadi padiku mana? Siapa yang bawa pulang padiku tadi? Aku tadi lagi ngumpulin padi. Siapa yang bawa padiku pulang ke rumah?" Seolah-olah jenazah dari almarhum Wak Pudin ini mengingat sebuah kejadian yang terjadi sebelum beliau meninggal dunia. Di tengah obrolan dari jenazah Wak Pudin dengan Wak Leman, tiba-tiba anak perempuan dari Wak Pudin yang tengah menangis terseduh-seduh dengan mengatakan, "Ya, baliklah lagi ya. Ayah ngapain balik ke rumah? Malu ya, kasihan lihat kami." Dan anaknya pun di sini dengan suara yang sedikit lantang menyeru atau memanggil sosok ayahnya. "Ya, ayah, kasihan ya. Kasihan dengan kami ya. Pulang ya, pulanglah lagi ya. Tempat ayah bukan di dunia ini lagi." Sosok dari Wak Pudin yang sudah meninggal ini kembali bertanya, "Itu siapa? Siapa lagi yang memanggil aku?" Sosok Wak Pudin itu mengatakan. Lalu di sini anak perempuan dari Wak Pudin mengatakan, "Ini aku Ani ya, anak ayah." "Ani, padi ayah tadi mana? Mana padi ayah nih? Siapa yang bawa balik padi ayah? Jangan sampai nih ayam burung makan padi ayah. Kau tahu dah nih, capek nih, panas, berkeringat nih, ngolah padi di sana tuh. Mana ada di antara kamu yang nak nulungi ayah? Tolong nih, padi ayah mana? Bawa balik padi ayah nih." Anak-anak dari Wak Pudin kembali menangis, meraung, dan dengan suasana yang cukup gaduh di dalam rumah Wak Pudin. Tetangga-tetangga dari sekitar Wak Pudin ini pun penasaran, loh, di tengah malam kok ada suara tangis, di tengah malam kok ada suara orang teriak-teriak. Mereka pun di sini beramai-ramai datang menguping dan apa yang diucapkan oleh jenazah dari Wak Pudin.
apa yang diucapkan oleh keluarga dari si Wak Pudin dan apa yang diucapkan oleh si Wak Lukman ini akhirnya terdengarlah dari beberapa tetangga yang ada di sekitaran sana. Di sini, Wak Leman lagi-lagi memuju sosok ruh atau memuju sosok arwah dari Wak Pudin ini untuk kembali ke alamnya, ke tempat yang semestinya. Wak Leman mengatakan, sudahlah, urusan kamu di dunia ini tuh sudah selesai. Kamu sadar nggak? Kamu itu sudah meninggal. Yang mengejutkan di sini adalah sosok ruh atau sosok arwah yang masuk ke dalam jasad yang sudah 3 hari meninggal ini mengatakan, aku belum mati, aku belum ikhlas untuk mati. Jenazah dari Wak Pudin ini mengeluarkan suara yang agak sedikit lirih. Dia mengatakan, kalian tuh semuanya jahat. Istriku jahat, anak-anakku jahat. Kalian jahat dengan aku. Selama aku mengolah sawah, tidak ada di antara kalian adik-beradik yang mau datang untuk membantuku. Nah, lapar bapak nak, haus bapak nak, panas nak, berkeringat nak. Tapi kalian tidak ada yang peduli. Kalian sibuk dengan dunia kalian. Kalian tidak peduli. Kalian tidak sadar. Makan kalian dari apa yang aku kerjakan. Aku gak mau pulang. Aku belum mati. Aku belum mau mati. Setelah kalian mengantarku ke dalam lubang kubur, kalian meninggalkan aku seorang diri. Gelap di sana. Sakit. Aku dipukul. Aku disiksa, sakit. Aku nggak mau pulang ke sana. Jelas di sini sudah dengan apa yang diucapkan oleh arwah atau ruh yang sekarang ada di dalam jasad almarhum Wak Pudin. Di sini Wak Leman sudah tahu alasan kenapa jasad dari Wak Pudin ini kembali ke bumi ini. Adalah almarhum tidak ikhlas ketika beliau meninggal dunia. Lalu di sini Wak Leman pun mencoba untuk kembali menetralisir jasad yang seharusnya sudah tidak ada ruhnya lagi. Wak Leman pun kembali mengeluarkan ruh atau arwah dari Wak Pudin. Setelah semuanya dinetralisir, Wak Leman menyuruh anak dari almarhum Wak Pudin ini untuk mengecek keluar, karena Wak Leman ini sadar tetangga-tetangga yang ada di sekitar semuanya sudah berkumpul dan menguping. Wak Leman menyuruh orang-orang yang ada di luar untuk masuk. Tidak terkecuali, Wak Leman bilang. Lalu di sini anak Wak Pudin membuka pintu, ternyata memang benar. Ya, tetangga-tetangga itu sudah berkumpul nguping dan mereka bertanya kepada anak almarhum Wak Pudin, ada apa? Ngapu ribut-ribut tadi? Siapa yang marah-marah? Masuklah, ada Wak Leman di dalam, masuk ke dalam. Mereka pun masuk ke dalam dan ketika mereka masuk ke dalam kamar, mereka semua yang ada di sana terkejut melihat jenazah almarhum Wak Pudin sedang terbaring di atas ranjang. Wak Leman langsung berdiri mengatakan kepada mereka semua, ingat, apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar cukup sampai di sini dan jangan sampai keluar. Tolong hargai almarhum yang sudah meninggal dunia. Jangan sampai berita ini tersebar keluar. Dan mereka yang ada di sana, mereka mengiyakan apa yang disebut oleh Wak Leman. Mereka yang ada di sana diminta sama Wak Leman, ayolah, yuk sama-sama. Karena kalian sudah tahu, karena kalian sudah melihat, sama-samalah kita bacakan doa. Sama-sama kita bacakan Yasin untuk almarhum, agar beliau bisa kembali ke alamnya dengan tenang, agar Allah mengampuni apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Mereka pun di sana membacakan doa bersama-sama. Jadi beberapa warga di sini diminta sama Wak Leman, coba kalian cek ke kuburan almarhum, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kebuka nggak kuburannya? Takutnya ini ada kerjaan orang iseng atau ada unsur negatif dari sisi lain lah, ya.
seperti gangguan-gangguan dari dukun-dukun yang memiliki ilmu hitam, karena memang pada saat itu sedang heboh-hebohnya orang yang mencari ilmu hitam itu mencuri tali pocong atau memang jenazah itu dicuri lah. Itu masih heboh di tahun 85. Jadi Wak Leman ini mengutus beberapa orang warga untuk mengecek ke kuburan. Sesampainya warga yang disuruh sama Wak Leman mengecek ke kuburan, yang memang ternyata kuburan dari almarhum Wak Pudin ini memang benar-benar terbongkar. Kuburannya itu menganga. Papan dako atau papan penutup dari kuburan itu berantakan, seolah-olah sosok yang keluar ini ngamuk. Nah, jadi setelah mereka memastikan bahwa kuburan itu memang benar-benar terbuka, laporan pun sampailah ke Wak Leman. Nah, Wak Leman mengatakan, ayolah yuk sama-sama kembali kita antarkan jenazah almarhum ini untuk kembali ke tempat peristirahatan terakhirnya. Singkat cerita di sini, jenazah pun digotong, ya, dibawa sama warga yang mengetahui kejadian ini, dimakamkan lagi lah di malam itu juga. Makamannya dirapikannya lagi, dimakamkanlah pada malam itu juga. Makamnya pun kembali dirapikan. Nah, setelah makam itu dirapikan, ini mungkin tidak semua di daerah-daerah ya. Nah, jadi setelah jenazah itu kembali dimakamkan, di sini Wak Leman membacakan talqin. Nah, untuk talqin ini sendiri mungkin tidak di setiap daerah ya. Pembacaan talqin ini dibacakan ketika ada pemakaman. Biasanya kalau di Jambi ini tidak pernah terlewatkan. Jadi setiap ada jenazah yang meninggal, jenazah itu setelah dimakamkan, kuburannya sudah rapi dimakamkan, itu di depan keluarga khususnya ya, di depan keluarga, di depan pelayat-pelayat yang datang mengantar ke kuburan, itu Ustadz membacakan talqin untuk mengingatkan kita yang masih hidup kalau kita itu bakal mati. Jadi isi dari pembacaan talqin itu ada beberapa poin yang ingin saya katakan di sini. Itu ada mengingatkan kepada kita ketika kita sudah mati, nanti itu ada malaikat yang bertanya kepada kita, man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Nah, jadi ketika si Wak Leman ini tengah membacakan talqin, pas di bagian pertanyaan, siapa Tuhanmu, dari belakang Wak Leman itu terdengar suara parau seperti menjawab, tapi suaranya itu nggak jelas, cuman terdengar. Dan yang anehnya, orang-orang yang tadinya duduk di belakang Wak Leman ini seolah-olah semakin terdesak maju ke depan, seolah-olah mereka itu nggak mau duduk di barisan paling belakang. Ketika Wak Leman kembali bertanya, siapa nabimu, suara itu kembali terdengar di belakang, Muhammad. Dan ketika Wak Leman bertanya, apa agamamu, Islam, orang-orang yang tadinya duduk di belakang ini semuanya sudah duduk di depan. Wak Leman pun melihat ke belakang dan ternyata arwah dari Wak Pudin sudah berdiri di belakang Wak Leman. Na'udzubillahi min zalik. Kejadian yang sangat mengerikan sekali. Wak Leman pun terus ya menyelesaikan pembacaan talqinnya, dan setelah pembacaan talqin selesai, sosok ruh atau arwah dari Wak Pudin pun sudah tidak terlihat lagi. Mereka pun kembali ke rumah. Nah, jadi setelah kejadian malam itu, setelah jenazah dari Wak Pudin ini dimakamkan untuk kedua kalinya, teror dari penampakan almarhum Wak Pudin tidak berhenti sampai di sini saja. Yang tadinya keluarga dan warga yang mengetahui kejadian ini menyembunyikan bahwa Wak Pudin ini mati, ada yang aneh ya, kematiannya ada yang aneh, jenazahnya bisa bangkit sendiri dari dalam kubur, itu disembunyikan oleh warga dan keluarga yang mengetahui kejadian ini. Tapi dengan penampakan-penampakan yang sering terlihat oleh warga, akhirnya di sini terbongkarlah cerita kalau Wak Pudin ini mati jadi hantu karena beberapa kisah, beberapa pengalaman yang dialami langsung oleh warga, terutama warga-warga yang bertetangga sawahnya dengan si almarhum Wak Pudin. Mereka sebelumnya ya, sebelum mengetahui kalau Wak Pudin ini mati jadi hantu, mereka beraktivitas seperti biasa, tidak ada rasa takut. Namun pada satu hari kejadian terjadi, kurang lebih sekitar jam 4:30 sore. Mereka beramai-ramai keluarlah
dari arah sawah masing-masing, karena mereka ini memiliki kebiasaan kalau pergi itu ditungguin ya, ibu A, ibu C, ibu D. Kalau udah kumpul semua, barulah mereka jalan sama-sama menuju sawah. Dan ketika pulang pun kayak gitu, mereka saling berteriak, saling berseru, yuk balik dah yuk balik yuk. Nah, jadi mereka saling berseru, suara seruan itu terdengarlah. Akhirnya mereka berkumpul. Nah, ketika mereka ini tengah berkumpul, sudah pas nih, ibaratnya sudah ada 5 orang, yuk kita jalan. Tiba-tiba terdengar suara seruan yang ke-6. Aku udah diajak balik. Nah, mereka bingung. Itu siapa? Mereka melihat ke belakang, suara itu berasal dari pondok Wak Pudin. Mereka di sini langsung berpikir, jangan-jangan itu arwah dari Wak Pudin. Mereka pun ketakutan, mereka pun pulang tergesa-gesa, dan keesokan harinya penampakan dari sosok almarhum Wak Pudin semakin jelas terlihat. Ketika salah satu warga ini tengah membenahi saluran irigasinya. Saluran irigasinya itu mampet karena lumpurnya sudah banyak. Saluran irigasinya itu pas berada di belakang pondok si Wak Pudin. Ketika dia sedang menyangkul membenahi saluran irigasi yang mampet, dia menolehlah ke arah pondok Wak Pudin. Jadi arah pondok Wak Pudin itu terlihat cuma tembok belakangnya. Pondok itu panggung tinggi dari tanah. Dia melihat itu kaki siapa. Kaki siapa yang sedang menjuntai-juntai. Sedang santai sekali lah, kaki itu berayun-rayun. Ya, orang yang penasaran ini pun meletakkan cangkulnya, nyebranglah dia ke sawahnya si Wak Pudin. Ketika dia ngecek ke pondok, ternyata di situ tidak ada orang sama sekali. Nah, setelah kejadian-kejadian yang aneh, penampakan atau perwujudan dari Wak Pudin ini sering menggoda orang yang ada di sawah, mereka pun di sini lebih cepat untuk pulang. Jam 2, jam setengah 3 sore, mereka ini sudah bebenah. Mereka nggak mau masuk di jam 4, apalagi sampai di jam 5 sore, karena mereka takut bertemu dengan arwah atau hantu dari Wak Pudin. Nah, itulah cerita misteri yang dibagikan oleh sahabat kita yang berada di Jambi, yang menceritakan kisah seorang petani yang tidak ikhlas mati tersambar petir. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini, banyak hikmah dan pelajaran yang kita dapat dari kisah ini. Jadi, poin-poin pentingnya dari kisah ini semoga bisa sahabat-sahabat resap, bisa sahabat-sahabat ambil hikmahnya untuk kehidupan kita ke depan. Ingat, akhir dari sebuah kehidupan pasti adalah sebuah kematian. Bagaimanapun caranya, marilah sama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut kematian yang tidak dapat ditunda-tunda. Mulai dari kita perbaiki akhlak, kita perbaiki ibadah, kita baikin, kita mawas dirilah, kita introspeksi diri. Saya tidak dapat menyebutkan apa yang baik, apa yang buruk yang harus kita lakukan. Sama-sama kita introspeksi diri untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan satu yang pasti, yaitu kematian. Tidak usah terlalu mengejar dunia ini. Dunia ini tidak akan dapat kita capai. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan dari kisah yang saya bagikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.